Pengertian pernikahan. Pernikahan diambil dari kata nikah yang berarti suatu akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara bahasa, an-nikah memiliki arti bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Jika pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia menikah, tidak ada halangan, memiliki kemauan untuk berumah tangga, dan khawatir terjadi zina. Yang kedua yaitu sunnah, kondisi di mana seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina, sehingga meskipun belum menikah tidak khawatir terjadi zina. Yang ketiga, haram. Ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun dipaksakan. Nantinya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dikhawatirkan istri dan anaknya diterlantarkan. Yang keempat, makruh. Yaitu apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai suami. Yang kelima, mubah, yaitu pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya. Rukun pernikahan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Rukun nikah sebagai berikut. 1. Ada mempelai pria. 2. Ada mempelai wanita. 3. Wali nikah untuk mempelai wanita. 4. 2 orang saksi nikah. 5. Ijab dan qabul. Syarat pernikahan. Syarat adalah sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sempurna, maka ibadah yang dilakukan pun tidak sah. Syarat nikah sebagai berikut. 1. Kedua mempelai beragama Islam. 2. Mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. 3. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. 4. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak ada unsur paksaan. Pengertian keluarga. Keluarga adalah unit sosial dasar dalam masyarakat Islam. Jika Islam dapat digambarkan sebagai jiwa dalam masyarakat Islam, keluarga dapat dilihat secara kiasan sebagai raganya. Selama beribu-ribu tahun, keluarga merupakan fokus utama identitas emosional, ekonomi, dan politik orang. Perspektif Islam, keluarga merupakan suatu kesatuan ikatan lahir batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam. Melalui jalinan akad nikah, itu tujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kacamata hukum, pemerintah maupun agama. Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat selalu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, dan damai. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang mengguncang sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa damai, tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekcokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang langgeng atau kekal adalah rumah tangga yang terjalin kokoh dan tidak terjadi perceraian dalam kehidupannya. Pandangan pernikahan dalam Islam. Pernikahan menurut pandangan Islam menghabiskan hidup menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbincang tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah, secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja,
Tetapi, pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian atau lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Pandangan keluarga dalam Islam. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Suatu keluarga baru memiliki nilai lebih bila bangunan keluarga itu ditegakkan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pria ketika akan menikah hendaknya mempersiapkan diri dan melihat kemampuan diri. Dia harus dibekali dengan ilmu agama agar dapat memfungsikan diri sebagai pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Masalah agama ini juga harus menjadi pertimbangan wanita ketika ia memutuskan untuk menerima pinangan seorang pria. Karena pria yang solih bila mencintai istrinya, ia akan memuliakannya. Dan ini harus menjadi perhatian wali si wanita. Aspek-aspek pernikahan. Yang pertama ada niat, yang kedua tujuan menikah, yang ketiga kondisi psikologis, yang keempat ada restu orang tua, yang kelima finansial, yang keenam kondisi mental, yang ketujuh mengerti nilai. Yang selanjutnya ada aspek-aspek keluarga, meliputi aspek agama, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Pandangan tentang pengasuhan anak. Anak adalah anugerah terindah yang harus disyukuri yang diberikan oleh Allah dan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga. Anak titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layak dan siap untuk mengasuh anak tersebut. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab inilah yang disebut bentuk pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang berkarakter mulia, berakhlak, serta mampu menjadi generasi kuat dan memiliki masa depan yang cerah. 4 tahap mendidik anak mengikut sunnah Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, umur anak-anak 0-6 tahun. Pada tahap ini, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi, dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa terbatas. Berikan mereka kasih sayang dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih dekat dengan kita. Anak-anak akan merasa aman pada usia kecil mereka, karena mereka tahu ibu bapak selalu ada di sisi mereka setiap waktu. Yang kedua, umur anak-anak 7-14 tahun. Pada tahap ini, orang tua harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak. Menurut hadis Abu Daud, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, lelaki dan perempuan. Pukulan bukanlah untuk menyiksa, hanya sekedar untuk mengingatkan anak-anak. Ini adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membangun kepribadian dan akhlak anak-anak. Yang ketiga, umur anak-anak 15-21 tahun. Pada tahap ini, orang tua sebaiknya mendekati anak-anak dengan berteman atau berkawan dengan anak-anak. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka, jangan marahi anak-anak, tetapi gunakan pendekatan. Yang keempat, umur anak 21 tahun dan ke atas. Tahap ini adalah masa orang tua untuk memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua hanya perlu memantau, menasehati dengan selalu berdoa agar setiap tindakan yang anak-anak ambil adalah betul.